Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman yang menonton dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu pun ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tahapan wawancara dan struktur wawancara yang akan ditemani oleh teman-teman kita, yaitu Fatimah, Utari, Rifki, Bening, dan Afifah. Nah, apa aja sih tahapan wawancara dan struktur wawancara? Mari kita simak videonya ya. Tahapan wawancara dan struktur wawancara. Dosen pengampu Nur Fitriana, NPSI Psikolog. Baiklah teman-teman, saya akan mulai menjelaskan tahapan pelaksanaan wawancara. Tahapan pelaksanaan wawancara terbagi menjadi dua bagian. Pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan wawancara, tentukan tujuan atau topik serta informasi apa yang ingin digali ketika wawancara terlebih dahulu. Jika Anda melakukan wawancara terstruktur, maka persiapkan juga daftar pertanyaan untuk ditanyakan pada narasumber nantinya. Tahap pelaksanaan. Tahap kedua wawancara adalah pelaksanaan. Sebagai pewawancara yang baik, bukalah sesi wawancara dengan salam dan pastikan Anda juga mengedepankan tata krama serta sopan santun. Setelah itu, Anda dapat menjelaskan secara singkat mengenai tujuan wawancara, lalu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Rekap atau catatlah jawaban narasumber dengan seksama. Hindari untuk meminta narasumber mengulangi jawabannya. Itu struktur wawancara ada 3. Yang pertama, awal wawancara. Awal wawancara merupakan permulaan dan merupakan orientasi tentang apa yang akan dibicarakan, dilakukan, dan terjadi dalam wawancara. Ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menciptakan suasana saling percaya dan saling berkehendak baik. Yang kedua, menjelaskan maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua itu ada tengah wawancara, merupakan tubuh wawancara dan bagian pokok dari wawancara, memakan sebagian besar waktu dan pewawancara serta pihak yang diwawancarai saling berkontak dan berbicara paling intensif, saling bertanya, menjawab, dan saling menanggapi. Singkatnya, pewawancara dan pihak yang diwawancarai sungguh-sungguh get down to the business dengan maksud dan lingkup wawancara yang sudah disepakati. Akhir wawancara. Akhir wawancara merupakan kesimpulan penutup wawancara. Pada akhir wawancara, sesudah wawancara dirasa cukup dan berhasil diringkas isi-isi pokoknya, diterapkan apa yang akan dilakukan dengan hasil wawancara itu, dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh pewawancara, dan apa yang diharapkan dari pihak yang diwawancarai. Yang terakhir adalah prosedur wawancara. John W. Criswell menjelaskan bahwasanya prosedur wawancara itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi para partisipan berdasarkan prosedur sampling yang dipilih. Kemudian yang kedua, menentukan jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi apa yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian yang ketiga, siapkan alat perekam yang sesuai seperti mic untuk pewawancara maupun partisipan. Yang keempat, cek kondisi alat perekam. Kemudian yang kelima, susun protokol wawancara seperti panjangnya kurang lebih 4-5 halaman dengan kira-kira 5 pertanyaan terbuka, dan sediakan ruang yang cukup di antara pertanyaan untuk mencatat respon terhadap komentar partisipan. Kemudian yang keenam, menentukan tempat untuk melakukan wawancara. Kemudian yang ketujuh, memberikan informed consent
Informed consent ini adalah proses di mana seseorang diberikan informasi lengkap terhadap sesuatu tindakan, pengobatan atau penelitian medis yang akan dilakukan, termasuk resiko dan manfaatnya, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sadar dan sukarela tentang apa mereka ingin melanjutkan atau tidak. Kemudian yang kedelapan, selama wawancara, sesuaikan dengan pertanyaan, lengkapi pada waktu tersebut, hargai partisipan, dan selalu bersikap sopan santun. Nah, selanjutnya apa saja sih tips wawancara agar dalam pelaksanaannya wawancara berjalan lancar dan sesuai keinginan? Beberapa tips wawancara yang perlu diperhatikan antara lain: pertama, mulailah dengan informasi fakta dan mengajukan pertanyaan mudah. Kedua, pastikan Anda sudah mengetahui informasi dasar mengenai narasumber, seperti identitasnya secara umum. Ketiga, hindarilah mengajukan pertanyaan bersifat pribadi dan berupa pilihan. 4. Jangan terlalu kaku dan tunjukkan sifat bersahabat agar narasumber nyaman dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik serta terbuka. Dan kelima, hindari sikap seakan menggurui, bersikaplah netral dan adaptif. Nah, itulah penjelasan lengkap seputar wawancara yang perlu Anda catat agar dapat melakukannya secara maksimal. Hal ini penting mengingat wawancara adalah salah satu teknik paling umum digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mencari pekerjaan bagi bisnis Anda. Kesimpulan materi yang kami sampaikan adalah wawancara ini terdiri atas 3 tahap, yang mana tahap pertama yaitu perkenalan untuk membangun hubungan saling percaya. Kemudian tahap kedua adalah tahap terpenting karena data yang berguna akan diperoleh. Kemudian tahapan terakhir adalah ikhtisar respon partisipan dan konfirmasi atau adanya informasi tambahan. Baiklah, sekian dulu video kita kali ini. Semoga kita bisa jumpa di lain waktu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.